Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 126. Apakah yang terjadi setelah kelahiran Yesus? Karena Raja Herodes mempercayai seorang raja yang suatu hari akan menggulingkan dia dari tahta telah dilahirkan di Bethlehem, ia berusaha membunuh anak itu. Ia memerintahkan semua anak di Bethlehem yang berusia hingga 2 tahun dibunuh. Matius 2 ayat 16 dan seterusnya menyebutkan yang demikian. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Soal nomor 127. Bagaimanakah Allah melindungi anak, yaitu Yesus? Melalui sebuah mimpi, Allah berkata kepada Yusuf, suami Maria, yaitu untuk melarikan diri ke Mesir bersamanya dan anak itu. Setelah Raja Herodes meninggal dunia, mereka pindah kembali ke Nazaret di Galilea. Matius 2 ayat 13-15 mencatat yang demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah kehendak Tuhan sendiri untuk Ia hadir di bumi demi menebus dosa manusia. Ini telah dijanjikannya semenjak manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Meskipun kehadiran Tuhan yang mengambil rupa manusia yang itu tampak lemah, yaitu seorang bayi dalam diri Yesus, tetapi kuasanya nyata. Bayi ini bukanlah bayi yang sembarangan. Berbagai peristiwa membuktikan bahwa ia memiliki kuasa, menyandang kebesaran, diliputi keagungan, melebihi semua yang ada pada manusia manapun. Kelahirannya diwartakan secara khusus, bahkan malaikat-malaikat merayakannya. Tetapi juga kuasa yang menyertai membuat penguasa duniawi kalang kabut. Raja Herodes ketakutan dan merasa terancam kedudukannya. Ia berusaha membunuh Yesus. Jikalau Yesus hanya manusia biasa, tentulah sangat mudah bagi seorang raja seperti Herodes untuk menemukan dia dan kemudian membunuhnya. Tetapi kenyataannya Herodes kehabisan cara untuk melaksanakan keinginannya itu. Meskipun prajurit-prajurit telah diperintahkan untuk melaksanakan keinginannya, Herodes gagal total.
Allah Sang Bapa secara khusus melindungi bayi Yesus dengan cara yang tampak begitu sederhana. Misalnya, melalui mimpi, Yusuf dituntun untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan demi menjaga dan menyelamatkan sang putra. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga mengandung sebuah pesan penting. Bagaimana hendaknya kita berusaha terus mencari perkenan hati Allah. Ketika Allah menyondongkan dirinya kepada kita, maka ancaman bahaya, masalah seberat apapun akan senantiasa tersedia solusi yang mungkin itu tampak sederhana di hadapan kita, tetapi Allah yang Maha Kuasa mampu untuk mengangkat kita. Ketika Tuhan telah menyatakan berada di pihak kita, maka tidak ada sesuatu apapun yang harus kita takutkan. Kita hanya perlu mengandalkan diri kepada Dia. Dan lihatlah saudaraku, cara Allah menolong kita sungguh di luar daya nalar manusia. Jika kepada Yusuf Allah hanya perlu memberikan mimpi sebagai petunjuk, maka kepada manusia yang percaya pada zaman kita sekarang, Allah juga bersedia memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu melalui firman-firman-Nya. Jika kita percaya, maka firman yang tampaknya sederhana akan menjadi solusi yang dahsyat, yang luar biasa, yang jitu untuk kita terhindar dari berbagai macam kesulitan, bahkan ancaman kematian, yaitu kematian yang kekal. Dengan percaya kepada firman-Nya, maka Tuhan menjamin keselamatan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.